wide now. In a good position. Phillips. Oh, Phillips! Kevin Phillips is back! 33 minutes gone into his comeback and a fabulous finish. A fine ball from McCann. That's absolutely top draw. Sensational return for Kevin Phillips. Super Kev adalah julukan yang diberikan para penggemar kepada penyerang berbakat bernama Kevin Phillips. Tidak pernah sekalipun tampil untuk tim raksasa Eropa, Kevin Phillips justru muncul sebagai pencetak gol terbanyak di Eropa. Maka dari itu, wajar bila dia mengatakan kalau dirinya adalah penyerang terbaik yang pernah dimiliki Inggris. Karena hanya dengan bermain di tim yang tak punya kekuatan spektakuler, dia bisa muncul sebagai pencetak gol terbanyak seantero benua biru. Tidak ada penyerang Inggris yang dapat menyamai raihan sepatu emas Eropaku. Kevin Phillips memang bukan penyerang biasa. Meski sempat mendapat penolakan karena tubuhnya yang dianggap kecil, Kevin Phillips dapat membuktikan kualitasnya di atas lapangan. Sekali lagi, ia muncul sebagai penyerang terganas dengan hanya tampil bersama tim semenjana. Namun sayangnya, status sepatu emas Eropa seolah menjadi kutukan baginya. Sebab setelah mendapatkan gelar tersebut, Kevin Phillips sepertinya kehilangan magisnya. Dia menghilang begitu saja. Dan parahnya, dia gagal menjadi andalan timnas Inggris dengan catatan 0 gol sepanjang karirnya. Kevin Phillips lahir pada 25 Juli 1973 di Hitchin, Hertfordshire. Ia lulus dari Akademi Southampton pada usia 12 hingga 18 tahun sebelum dilepas oleh manajer Chris Nicholl. Ya, pelatih Chris Nicholl menganggap Kevin Phillips sebagai penyerang yang punya tubuh kurang ideal. Posturnya dianggap terlalu kecil dan diprediksi bakal kesulitan untuk bertarung dengan bek-bek tangguh. Tak mampu meyakinkan Chris Nicholl, manajer Southampton kala itu, Phillips kemudian dilepas. Karirnya sempat turun dan akhirnya membela klub kecil Baldock Town. Perlahan namun pasti, permainannya mulai meningkat dan sempat dilirik oleh Watford. Divisi pertama Inggris atau yang kini disebut Championship League menjadi awal mula perjalanan karirnya, meski gagal menyelamatkan tim dari jurang degradasi pada musim ketiga. Kendati demikian, ia pindah ke Sunderland dan akhirnya menjadi salah satu pemain legenda mereka. Saat itu dia didatangkan dari Watford pada 1997 dengan biaya transfer sebesar 650.000 pound sterling. Keputusan Sunderland untuk mendatangkan Kevin Phillips benar-benar tepat. Sebab akan ada banyak sekali momen cemerlang yang diciptakan oleh pemain bertinggi 170 cm itu. Di musim pertamanya bersama Sunderland, Phillips sukses menyamai dan memecahkan rekor klub saat ia mencetak gol dalam 7 pertandingan berturut-turut dan 9 pertandingan kandang berturut-turut. Pada akhirnya, Phillips mengakhiri musim dengan catatan 35 gol. Catatan itu pun sekaligus menjadikannya sebagai pemain Sunderland pertama yang mencetak lebih dari 30 gol dalam satu musim sejak Brian Clough pada musim 1961-1962. Lebih lanjut, 35 golnya juga merupakan gol terbanyak yang dicetak pemain Sunderland dalam satu musim sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sayangnya, ia gagal membawa Sunderland promosi usai di babak playoff gagal bermain penuh di laga melawan Charlton karena mengalami cedera parah. Di musim kedua, Phillips sempat mengalami cedera patah jari dan harus beristirahat selama kurang lebih 4 bulan. Namun ia berhasil bangkit dan kembali mencetak gol dalam jumlah yang relatif banyak. Dalam 32 pertandingan yang dimainkan saat itu, Phillips berhasil mencetak 25 gol dan membawa Sunderland promosi ke divisi tertinggi Inggris. Saat itu banyak yang meremehkan potensi Kevin Phillips dengan mengatakan kalau sang striker hanya akan mencetak paling banyak 5 atau 6 gol. Namun prediksi itu salah besar. Di musim debutnya di EPL, Phillips justru muncul sebagai monster paling mematikan di seluruh Eropa. Saat itu, atau tepat di musim 1999-2000, Kevin Phillips dinobatkan sebagai pencetak gol paling mematikan di Eropa karena 30 gol yang berhasil dicetaknya dalam semusim. Phillips sempat mengawali musim dengan kekalahan telak 4-0 di markas Chelsea, namun seperti biasa dia berhasil bangkit.
Phillips yang saat itu berusia 26 tahun langsung membalasnya dengan sepasang gol dalam kemenangan kandang 2-0 atas mantan timnya Watford. Saat itu, dia tak terhentikan hingga mengoleksi 30 gol, termasuk hat-trick ke gawang tuan rumah Derby County dalam kemenangan 5 gol tanpa balas pada pekan ke-8. Di musim debutnya di kompetisi tertinggi negeri Britania, Phillips mengungguli top skor sepanjang masa Liga Inggris Alan Shearer yang hanya mencetak 23 gol. Begitu juga penyerang andalan Manchester United Dwight Yorke yang hanya mendulang 20 bola. Berkat gol-gol yang dicetak Kevin Phillips itu pula, prestasi The Black Cats, julukan Sunderland, ikut meroket. Meski berstatus tim promosi, Sunderland yang diarsiteki Peter Reid berhasil finish di posisi 7 klasemen akhir Liga Inggris 1999-2000. Aku pikir itu adalah pencapaian yang luar biasa. Bukannya tak hormat, tapi umumnya saat pemain mencetak 30 gol, mereka melakukannya di tim yang berada di peringkat 2, 3, atau 4 liga. Aku melakukannya di tim yang finish ke-7, di tim yang sama sekali tak mewah jika dibandingkan dengan Manchester United, Arsenal, Liverpool, dan lainnya. Ungkap Phillips dilansir Planet Football. Entah karena arogansi yang membumbung tinggi atau hal semacamnya, Kevin Phillips gagal mempertahankan ketajamannya. Dalam 3 musim berikutnya di Sunderland, Phillips tidak mampu mempertahankan performa terbaik. Meraih sepatu emas Eropa seperti menjadi sebuah keajaiban belaka bagi Phillips. Musim keduanya di Premier League, dia hanya mencetak 14 gol. Beberapa orang yang mengamatinya mengatakan kalau permainannya berubah yang dikaitkan dengan upayanya mengejar karir bersama timnas Inggris. Sang penyerang kemudian mengakui bahwa ia memang tak sengaja mengubah permainannya demi memenuhi tuntutan pelatih. Ironisnya, sang penyerang tajam seantero Eropa itu malah gagal berkembang di timnas Inggris. Dia hanya berada di bawah bayang-bayang Alan Shearer yang sangat mendominasi. Di sisi lain, pelatih Kevin Keegan juga sedang mencari pemain tipe Teddy Sheringham untuk ditempatkan sebagai penyerang kedua. Walhasil Phillips pun terpaksa hidup dalam bayang-bayang kedua seniornya itu yang pada akhirnya membuat karirnya malah jadi gagal berkembang. Saat diberi kesempatan tampil di laga uji coba sebelum Euro 2000, Phillips gagal mencetak gol saat Inggris menang tipis 2-1 lawan tim lemah Malta. Sejak saat itu, orang-orang menyebutnya sebagai bakat yang kadung putus asa. Meski pada akhirnya dia tetap ikut ke ajang Euro 2000, Phillips hanya menjadi pemanis bangku cadangan sepanjang turnamen. Malahan, dia tak pernah sekalipun mencetak gol untuk Inggris sepanjang karirnya. Saat itu, ada pula rumor yang mengatakan kalau menurunnya performa sang pemain adalah karena dia tak diizinkan pergi oleh Sunderland pada tahun 2002. Padahal Arsenal sangat menginginkannya. Semenjak pergi dari Sunderland pada tahun 2003, karir Kevin Phillips juga cenderung menurun. Dia membela banyak sekali klub, termasuk Southampton dan Crystal Palace. Super striker itu akhirnya putuskan pensiun pada 2014 dengan Leicester City sebagai tim terakhir yang dibelanya.